sudah, kita bisa ganti backgroundnya. Bu, mau tanya kenapa ini videonya gambar saya tidak ada? Nggak apa-apa, tidak diganti backgroundnya Bapak Ibu. Itu tidak wajib, hukumnya sunnah. Boleh dipakai, boleh tidak. Tapi tidak usah resah dan gelisah karena background tidak mempengaruhi kelulusan. Ya betul Bu, makasih Bu. Ya, biasa aja, apa-apa. Yang penting Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan jelas, tampilan saya bisa dilihat, jadi informasi yang saya sampaikan itu bisa didapatkan dengan baik seperti itu ya. Kira-kira apakah masih mau mengganti background? Nanti bisa saya tutorial bila perlu, karena saya yakin itu background tidak mempengaruhi kelulusan Bapak Ibu. Nggak apa-apa, yang penting Bapak Ibu bisa mendengar. Baik, siap Bu. Ya, baik. Nada Agagana Mictorip, Ismahuli, Ana Nurul Hidayah. Saya Nurul Saya nggak Hidayah, ada di Bapak Ibu. kamera wilayah. Ngurusin kamera. Apakah ngurusin kamera? Kalau mau masih ngurusin kamera, saya stop dulu Bapak Ibu, silakan. Monggo diganti backgroundnya. Tapi saya ulangi sekali lagi, background tidak mempengaruhi kelulusan. Tidak apa-apa, tidak pakai background. Kalau bisa diganti, monggo. Kalau tidak bisa diganti, tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan jelas dan bisa melihat tampilan saya dengan baik. Seperti itu. Oke, mohon suaranya di mute dulu. Nanti Suara saya kalau di sudah layar saya ada Bu, cuma gambarnya tidak ada. suara Ibu di layar gimana? Suaranya ada, gambar videonya tidak ada. Layar. Suaranya ada, gambar Iya. video. Gambar video apa Iya. Ibu? Saya belum menampilkan video. Saya hanya share screen. Share screen PPT tadi. Kalaupun tidak terlihat, bisa mungkin beralih ke laptop. Karena kalau di HP itu pasti kecil sekali. Kalau di laptop, Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas. Kalau di HP, itu kecil. HP kita kan nggak nyampe separuhnya. Maksudnya agak gambar susah. saya Bu tidak ada di layar. Oh, Hilang. tidak apa-apa itu. Tidak jadi masalah. Yang penting sekali lagi saya jelaskan. Yang Iya. penting Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan Oh iya, jelas. iya. Apa yang saya sampaikan itu bisa dilihat ataupun bisa didengar dengan jelas juga. Bapak Ibu tidak tampil di layar tidak jadi masalah. Oh iya, iya, makasih. Karena nanti yang mempengaruhi Bapak Ibu itu satu, tangkapan layar, misalnya dua, nanti absensi. Iya, Tapi nanti sekali kalau lagi itu hanya memastikan. Gimana? nanti kalau ketangkapan layarnya tidak ada fotonya. Oh, nggak ada Ibu yang rajin. Nggak ada yang rajin sampai ke situ-situ sih. Rajin sekali dia mau nyari siapa itu ya, ibunya kok kayaknya nggak masuk itu Ibu Umi Hoirum. Biarin aja lah. Capek-capek aja dia mau nyari muka kita. Yang penting, saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu mendengar suara saya dengan Oh jelas, iya, harus apa yang lanjut. saya sampaikan itu bisa didengar dengan baik. Dan mohon ketika saya sedang pemaparan, semua HP, laptop termute atau terkondisikan mati. Kalau mau makan silakan. Kalau jangan ditinggal ke belakang, terus di bawah HP-nya. Keras suara. Oke, Boleh sudah sarapan aman? ya. Ya, monggo. Bu, maaf Karena sebelumnya, suaranya kok kurang keras ya, Bun? Apa di oh, stop ya? iya Kak. Iya. Suara saya yang kurang keras atau Ibu kurang pakai headset atau loudspeakernya kurang kuat? Enggak, Bu, sudah nyaring kok. Kalau di sini sudah nyaring. Bagus suaranya, Bu. Jelas sekali, Bu. 100%, Bu. Suaranya Ya, bagus. Kak. Sudah jelas.
Aman, aman. Kalau saya kuat-kuat nanti saya kira azan lagi. Saya. Lanjut, Bu. Bapak Ibu, Aman. kalau tidak Nggak ada bisa, kendala. silakan cari headset atau headphone. Nanti mungkin PPG, UP ya, terus sediakan headset. Ya kayak gini, mungkin pimpin atau apa terus. Belum di-mute Bapak Ibu biar suara Ibu Nurul Hidayahnya lebih jelas lagi. Eh, saya akan share screen Bapak Ibu, sebentar ya. Ini saya lihat sudah 73 orang. Benar 73 ini. Matikan itu lampu deh. Matikan saya itu lampu aku itu jendela. Sepertinya admin kita tidak masuk. Tapi kita hanya taruh suara biasa. Suaranya kurang jelas, Pak. Kalau suara saya kurang jelas, silahkan pakai headset Ibu. Headset atau headphone. Baik, saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Hidayah, Bapak Ibu dari LPTK UIN Raden Patah Palembang. Hari ini saya diamanahi oleh tim PPG LPTK UIN Raden Patah untuk mengampu modul profesional. Jadi kemarin kalau tidak salah Bapak Ibu sudah bersama dengan Ibu Nimas Atika untuk mengikuti modul pedagogik, betul ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita akan membahas tentang modul profesional. Bapak Ibu sudah pasti memahami dengan jelas ya apa itu pedagogik, apa itu profesional. Hari ini kita akan menjelaskan kembali kira-kira pada modul profesional apa saja yang akan ditampilkan dalam soal-soal atau apa saja yang akan sebentar ini gangguan sistem. Obat. Oh, belum minum obat lah. Kan lagi minum susu. Sudah tadi. Sebentar ya, mau kerja dulu. Nggak siap juga inklusi. Baik, mohon maaf, saya lanjutkan. Nih, jadi apa itu pendampingan? Pendampingan yang akan saya lakukan selama 2 hari, yaitu Sabtu dan Senin. Itu UKIP atau pengetahuan. Nah, di UP dan UKIN ini Bapak Ibu akan diuji kalau pengetahuan itu secara komprehensif, tapi kalau di UKIN nanti akan lebih spesifik kepada output ya, kira-kira capaian pemahamannya Bapak Ibu itu di mana akan terlihat dengan jelas pada video yang akan Bapak Ibu buat. Jadi buatlah nanti video yang baik, video yang bagus, yang kira-kira bisa menunjukkan bahwasanya Bapak Ibu itu memang berkompeten dalam mengajar bahasa Arab di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian, nah ini dia. Jadi apa itu KPP? Itu KPP. Kiranya sebagai kalau kompetensi bukan dalam bentuk PPG. Putih yang Bapak Ibu
jawab itu sebenarnya sedang menggambarkan kondisi Bapak Ibu sendiri seperti itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu kan sudah lama mengajarnya. Jadi Bapak Ibu harus untuk belajar bahasa Arab di sekolah Bapak Ibu. Untuk ujiannya itu ada ujian tertulis, yaitu ujian kompetensi yang dilaksanakan secara tertulis untuk menilai pengetahuan peserta PPG dalam mengelola pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi kalau memang mau seperti ini, artinya nanti ketika ujian tertulis yang Bapak Ibu harus ketahui ketika mengajar dan siswa itu menjadi pusat pembelajarannya Bapak Ibu. Kalau siswa menjadi pusat atau student center, berarti Bapak Ibu tidak boleh menggunakan metode ceramah. Bapak Ibu harus membuat siswanya aktif. Jadi yang banyak beraktivitas di dalam kelas itu adalah siswanya, bukan gurunya. Guru itu adalah fasilitator. Jadi kalau gurunya yang mendominasi, berarti guru melakukan metode ceramah. Kalau gurunya metode ceramah, berarti yang terpusat adalah gurunya atau kita kenal dengan teacher center. Nah, kalau student center berarti yang aktif, yang punya banyak aktivitas itu adalah siswanya. Nah, itu nanti dipastikan Bapak Ibu mengetahui dengan baik. Apalagi kemarin kan sudah diramping itu ada problem base, ada project base, kemudian apalagi ada discovery dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada deep learning. Nah, kemungkinan yang saya sebutkan barusan itu akan ditampilkan dalam ujian yang akan Bapak Ibu lalui. Terakhir itu ada uji kinerja. Setelah Bapak Ibu dicek pengetahuan dan pemahamannya, nanti Bapak Ibu akan dilihat real teaching di dalam kelas. Real teaching itu berarti Bapak Ibu memang diminta untuk mengajar. Nah, karena tidak mungkin kami mendampingi langsung ke lapangan, maka dibuatlah dalam bentuk video. Jadi video yang Bapak Ibu berikan kepada website PPG, website UKIN, itu adalah video yang benar-benar bisa menampilkan kemampuannya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kemampuan Bapak Ibu itu masih ambigu, kira-kira Bapak Ibu itu lagi ngapain? Nah, silahkan Bapak Ibu tulis caption di bawah videonya Bapak Ibu. Karena itu untuk mempertegas bahwasanya Bapak Ibu memiliki pemahaman terkait apa yang Bapak Ibu lakukan di dalam pembelajaran. Karena itu adalah esensi dari uji kinerja pembelajaran. Saya lanjutkan. Ini dia ya. Nanti ketika ujian tertulis itu ada SJT, ada PCK, ada studi kasus. Nah, ini yang sedikit berbeda. Di antaranya adalah SJT, ada PCK, ada studi kasus. Jadi sedikit berbeda sejak tahun 2025 ini. Jadi bentuk-bentuk ujiannya itu berbeda per tahun 2025. Jadi kalau Bapak Ibu mau sharing bersama teman-temannya Bapak Ibu, silahkan yang tanya yang PPG-nya 2025. Karena PPG 2024 itu tidak seperti ini bentuknya. Adapun untuk uji kinerja itu tidak jauh berbeda karena yang dilakukan itu tetap sama. Nggak ada suaranya, Bu. Menonjolkan. Halo? Halo? Halo, halo. Ya sudah Bu. Suaranya tambah kecil. Bu, mohon maaf kok suaranya putus-putus juga ya, Bu? Mungkin mic-nya bisa Mic-nya kebetulan ada persis di bawah bibir saya ini. Kalau Bapak Ibu tidak mendengar, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan headset atau headphone.
Sudah Kalau jelas, Bu. kalau tidak pakai headset memang agak putus-putus Bapak Ibu karena kita kan terkendala sinyal antar provinsi ya. Sudah jelas, Bu. Ya, kalau memang tidak jelas nanti silahkan Bapak Ibu melihat saja, melihat apa yang saya tampilkan. Ya. Kalau Bapak Ibu melihat itu insya Allah paham. Tapi kalau Bapak Ibu tidak melihat ya mungkin tidak paham karena apa namanya dengarnya putus-putus, kemudian melihatnya juga tidak jelas, jadi emang susah. Makanya tadi saya sarankan sebaiknya Bapak Ibu itu bisa menggunakan headset atau headphone dan menggunakan laptop. Jadi insya Allah semuanya bisa dilihat dan didengar dengan jelas. Baik, saya lanjutkan. Nanti yang ini ujian tertulis ini akan saya lanjutkan setelah ini. Yang jelas 2025 ini ada sedikit perubahan bentuk soal dari tes tertulis. Kalau UKIN tetap. Yang jelas perangkat pembelajaran sama. Tapi kalau saya menilai UKIN tahun lalu, Oktober lalu, itu ada sedikit perbedaan penilaian. Yang tadinya itu sekitar 30-an lebih yang harus saya nilai, tapi di Oktober kemarin itu tidak signifikan sampai berpuluh-puluh gitu. Nah, makanya Bapak Ibu untuk memastikan Bapak Ibu itu lulus dengan baik, pahami apa yang menjadi instruksi dari UKIN. Kira-kira UKIN itu nanti akan meminta apa, tolong dipenuhi gitu. Karena kemarin itu ya, terutama untuk jawaban soal studi kasus yang di UKIN, itu banyak sekali yang hanya sekedar menjawab, yang pertama. Yang kedua, banyak yang copy paste. Yang ketiga, itu jawabannya nggak nyambung gitu loh. Antara soal dan jawaban itu tidak ada keterkaitan sama sekali. Itu jadi evaluasi kami kemarin bahwasanya pada studi kasus itu terlihat asal-asalan. Padahal studi kasus itu adalah kasus pembelajaran yang sedang kita lalui. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tahu itu kondisi real teaching di kelas ya, real kita ngajar di kelas. Tapi kenapa ketika menjawab dalam soal UKIN yang harus ditulis, ternyata tidak bisa maksimal. Itu rata-rata paling ya 2 baris, 3 baris, tapi banyak kan asal-asalan seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tolong jangan melakukan hal yang sama agar nilainya di studi kasus itu bisa maksimal. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan. Nah ini dia. Materi ujian tertulis terdiri dari pilihan ganda dan uraian studi kasus reflektif. Jadi ketika ujian tertulis atau kita UP ya kalau misalnya ini ya, itu ada pilihan ganda, ada uraian studi kasus reflektif. Soal PG terdiri dari ini SJT, situational judgment test atau PCK, pedagogik content knowledge. Saya ulangi, soal PG itu terdiri dari situational judgment test, PCK, pedagogik content knowledge. Ujian tertulis. Nah, tadi ini yang PG, ini yang uraiannya. Soal uraian, studi kasus dan reflektif itu biasanya ada kaitan sama 4 keterampilan guru. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Kemudian yang kedua itu ada kompetensi pedagogik dan profesional. Tapi ini random. Tidak semuanya kepribadian, tidak semuanya sosial, nanti diacak soalnya. Nah, Kemenak itu biasanya ada 10 soal SJT. Kemudian ada 35 soal PCK. 50 soal PCK yang di Kemenak. Ini yang tidak Kemenak ya. Waktunya sekitar 120 menit. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini dia. Pada PPG ini ada 10 soal SJT,
kepribadian dan sosial, kemudian 50 PCK, 4-nya adalah SKR. Itu saya jelaskan ya, SJT itu apa, PCK apa, SKR apa. Nah, ini dia. Untuk soal SJT, Situational Assessment Test. SJT merupakan komponen penting dalam evaluasi pendidik yang menguji kemampuan pengambilan keputusan profesional dalam situasi nyata di lingkungan pendidikan. SJT dalam uji kompetensi adalah singkatan dari Situational Assessment Test, yaitu tes yang mengukur kemampuan dalam menghadapi dan mengambil keputusan. Soal SJT biasanya berupa skenario atau studi kasus, dan peserta diminta untuk memilih tindakan yang paling tepat atau mengurutkan beberapa tindakan berdasarkan efektivitasnya. Nah, jadi kalau dilihat dari uraian ini bahwasanya SJT itu biasanya terkait skenario. Skenario itu berarti Bapak Ibu akan ditanya apakah Bapak Ibu paham dengan baik apa itu urutan atau sintak atau langkah-langkah dari problem based learning. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian studi kasus. Kira-kira kalau Bapak Ibu diberi kasus seperti ini, itu kira-kira bagaimana Bapak Ibu melakukan atau menyelesaikan dari kasus yang Bapak Ibu temui. Nah, kemudian kira-kira kalau Bapak Ibu dikasih kasus seperti itu, kemudian Bapak Ibu menyelesaikan, apa efektivitasnya? Apa dampaknya seperti itu? Apa pengaruhnya? Kira-kira seberapa efektif treatment yang Bapak Ibu lakukan? Misalnya, oh sepertinya kesusahan dalam pengucapan Maharotul Kalam. Dialeknya dialek provinsi, bukan dialek Arab Fusha seperti itu. Nah, bagaimana tindakan yang Bapak Ibu lakukan? Kemudian dari tindakan yang Ibu lakukan atau Bapak Ibu lakukan, itu seberapa jauh efektivitasnya? Kalau seberapa jauh efektivitasnya, berarti Bapak Ibu dianggap telah melakukan hal tersebut. Di mana Bapak Ibu melakukannya? Ya pasti di sekolahnya Bapak Ibu masing-masing ya. Kira-kira hal tersebut pernah ketemu atau tidak? Nah ini dia. Ini salah satu dari bentuk soal SJT. Misalnya, seorang siswa menyapa Anda dengan salam. Tetapi Anda sibuk membalas pesan di HP. Apa reaksi paling tepat? Ini tolong dijawab dengan memperhatikan apa kompetensi yang paling tepat untuk merespon ini. Sebenarnya sederhana saja ya, karena tidak mungkin seorang guru mengabaikan karena masih sibuk, kemudian menjawab dengan singkat sambil terus main HP, kemudian menunda menjawab sampai selesai main HP, kemudian meminta siswa tidak mengganggu Anda saat sibuk. Ini sebenarnya jawaban-jawaban jujur semua ya, A, B, D, dan E ini. Tapi yang menunjukkan bahwasannya Bapak Ibu berkompeten secara kepribadian ya ini ya, itu adalah menjawab salam dengan ramah, lalu melanjutkan aktivitas. Tips dan trik saat menjawab soal SJT. Jadi soal SJT itu tidak sekedar soal kognitif. SJT tidak sekedar soal kognitif, tapi dia menguji nilai, sikap, dan keputusan. Jadi baca stimulus dengan cermat, biasanya SJT itu berupa kasus nyata. Kayak tadi tuh, siswa mau ada kebutuhan apa dengan kita, tapi kita sedang pegang HP gitu kan. Terus dilemanya dilema etis. Etis itu maksudnya etika atau konflik kepentingan. Nah, kira-kira ketika Bapak Ibu diberi kasus, kemudian dilema etis ataupun konflik kepentingan, Bapak Ibu silakan tanya pada diri sendiri, kira-kira nilai profesional apa yang sedang diuji, atau apakah tentang integritas, kerjasama, empati, atau disiplin. Jadi sebenarnya soal ini gampang Bapak Ibu. Tidak jelimet seperti yang kita bahas hari ini gitu ya. Karena kalau teoretik itu kan butuh penjelasan panjang.
Tapi ketika Bapak Ibu baca soal SJT, itu percayalah Bapak Ibu itu sebenarnya sudah ada pada kenyataan kita sebagai guru gitu. Tinggal lagi Bapak Ibu ketika menjawab soal itu biasa aja, nggak usah panik, nggak usah sibuk ngurusin background, nggak usah sibuk apa, pokoknya fokus saja gitu. Karena yang mau dinilai itu bukan backgroundnya gitu, karena yang mau dinilai itu adalah pemahamannya Bapak Ibu terkait apa tadi? Nilai, sikap, dan keputusan. Apa yang mau dinilai? Itu adalah responnya Bapak Ibu terkait kasus nyata, dilema etis, atau konflik yang hadir ketika Bapak Ibu menjadi guru di sekolah. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini dia. Gunakan prinsip etika dan profesionalisme. Pilih jawaban yang paling etis. Yang pertama, tidak merugikan orang lain. Yang kedua, profesional sesuai kode etik profesi sebagai Bapak Ibu sebagai guru ya. Yang ketiga, konstruktif, membawa solusi, bukan memperburuk keadaan. Jadi memang Bapak Ibu itu diminta nantinya sebagai guru, sekarang juga harusnya sudah ada ya, sudah seperti itu maksudnya. Bapak Ibu itu adalah Bapak Ibu guru yang sangat memiliki etika yang baik, profesional, dan konstruktif. Jadi konstruktif itu membawa solusi. Membawa solusi itu Bapak Ibu harus tenang. Jadi kalau misalnya terdapat sesuatu, jangan gerusa-gerusu gitu loh. Jadi tenang aja, karena tidak semua yang kita ributkan itu akan selesai. Hindari opsi yang terlalu emosi, terlalu ekstrim, tidak realistis. Karena yang terlalu emosional, terlalu ekstrim, dan tidak realistis itu terlalu berlebihan. Dan itu menunjukkan bahwasanya Bapak Ibu tidak profesional. Sekali lagi, ini hanya menguji pemahaman. Pemahaman pada realita proses Bapak Ibu mengajar di sekolah. Kemudian selanjutnya pertimbangkan perspektif role model. Bayangkan jika Bapak Ibu adalah seorang guru, pendidik, atau pemimpin yang jadi teladan. Jadi walaupun Bapak Ibu tidak menjadi Bapak Ibu guru bahasa Arab yang sempurna di apa namanya di sekolahnya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu mengandaikan seperti itu. Tunjukkan bahwasanya Bapak Ibu itu peduli pada peserta didik, berorientasi solusi, kemudian mengutamakan kepentingan bersama. Jadi sebenarnya ini nih apa ya? Teoritis sekali Bapak Ibu. Silahkan nanti Bapak Ibu menjawab dengan benar, dengan tenang dan benar. Kalau tidak tenang itu biasanya panik dan tidak akan bisa menjawab atau memilih jawaban dengan baik. Kemudian, nah ini dia. Kenali pola jawaban dalam opsi. Biasanya dalam SJT ada pola sangat tepat, cukup tepat, kurang tepat, tidak tepat sama sekali ya. Saya kira ini biasa ya kalau dalam soal pilihan ganda, Bapak Ibu juga kalau bikin soal pilihan ganda seperti itu kan. Gunakan pendekatan HOTS, higher order thinking skill. Jadi jangan hanya pilih jawaban instan, tapi analisis dampak jangka pendek dan jangka panjang. Pertimbangkan apakah jawaban ini menyelesaikan masalah, apakah jawaban ini menghargai orang lain, apakah jawaban ini sejalan dengan aturan dan nilai luhur. Sekali lagi ini sangat teoritis sekali, tapi mohon dijawab dengan tenang. Latihan dengan simulasi kasus. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, ini saya lihat banyak Bapak Ibu yang masih muda-muda ya. Scrolling aja Bapak Ibu di website. Nanti masuk ke website atau Bapak Ibu bisa masuk ke ChatGPT misalnya gitu ya. Latihan simulasi kasus. Misalnya Bapak Ibu kasih kasus apa, nanti Bapak Ibu akan dikasih jawaban sama ChatGPT. Bapak Ibu lihat, oh kira-kira apa jawaban yang realistis gitu ya. Karena nanti ada beberapa item yang mungkin sedikit menjebak. Tapi tidak semuanya sih, karena rata-rata kalau kasus, apalagi kalau gurunya itu sudah lama sekali mengajar, itu biasanya mudah untuk menjawabnya karena sudah ngerti bagaimana realita proses pembelajaran di sekolah. Kemudian kalau saya jadi pihak dalam kasus ini, apa konsekuensinya jika saya pilih A, B, C, dan D? Nah itu. Jadi
Ya, untuk satu soal jangan terlalu lama lah saya kira untuk menjawabnya, tapi tetap diperkirakan kira-kira Bapak Ibu bisa menjawab dengan hal-hal yang dijabarkan tadi. Jaga konsistensi jawaban. SJT biasanya terdiri dari beberapa soal yang menguji nilai serupa. Misalnya kejujuran, empati, kerjasama. Maksudnya apa? Maksudnya antara soal itu berkaitan. Nanti di atas nanya apa, di bawah nanya apa. Ada hubungannya. Di atas tadi nanyain apa, misalnya tentang kejujuran, di bawah nanti tentang empati, seperti itu. Kasus nomor 1 sama nomor 2 itu sama. Kemudian pastikan jawaban Anda konsisten dalam prinsip nilai yang sama. Inkonsistensi bisa terbaca sebagai kurang matang secara kepribadian. Seperti itu. Oke, itu untuk soal SJT. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Mohon izin bertanya, Ibu. Untuk soal SJT ini berupa uraian atau pilihan ganda ya, Bu? Yang uraian ada yang ini, Bu. Ada yang apa namanya itu PG. Tadi yang saya jelaskan PG. Kalau untuk yang uraian berarti kita menulis sendiri. Ya, kalau yang di uraian itu apa namanya tuh di UP biasanya. Sorry, di UKIN. Yang nulis. Baik, terima kasih, Bu. Kalau untuk studi kasus itu berapa paragraf, Bu, minimal? Belum sampai studi kasus, Bu. Kita baru SJT. Habis ini PCK, habis PCK studi kasus. Oh iya. Bapak Ibu? Ya Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Untuk uraian tadi Bu, andai kata nih mentok-mentok pikiran kita, aduh buntu kali gitu, ada nggak solusi Bu? Mana? Untuk uraian Bu. Uraian? Ya, untuk uraian, andai kata tuh kita sudah mengisi sekian untuk ini, terus tiba-tiba mentok pikiran kita akan buntu, ada nggak solusinya? Jawabnya gimana gitu Bu? Allah nggak ada bakal kalau sudah oh, paling kalau ini kan tangannya gitu. Orang. Ya. Gara-gara sinyal dan kita kadung ya itu dulu pas kita lagi ujian aja ini Suaranya putus-putus, Bu. Nah, biasanya Iya, suaranya kok tambah nggak kedengeran, Bu. Mohon maaf. Terus semuanya merasa seperti itu, Bapak Ibu? Iya, Bu. Iya, Bu. Enggak, Bu. Kalau di sini jelas. Suaranya nggak jelas, Bu. Suaranya jelas, Bu, tapi putus-putus. Putus-putus seperti kurang sinyal gitu, Bu. Iya, yang terakhir aja sih Bu, yang tadi bagus. Iya, yang penjelasan untuk pertanyaan ini aja Bu, pengen dengerin gitu. Maaf. Cuma terkadang saja putus. Kalau dengan yang putus ya. Saya sih dengar suara Bapak Ibu jelas. Ya, Jelas ini kok, jelas. jelas. Sekarang udah jelas, yang Cuma penting teman-teman Sekarang udah jelas. Cuma terkadang putus, Bu. kadang jelas, kadang putus-putus, Dari Bu. sinyal. Kadang nggak kedengaran juga.
Baik, saya lanjutkan aja kalau gitu. Iya. Lanjut, Bu. Ya, Bu. Jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Paduan antara pengetahuan konten atau materi pelajaran. Jadi pengetahuan pedagogik atau jadi maksudnya itu kita akan dinilai atau dievaluasi gitu ya. Apakah Bapak Ibu itu memahami dengan baik metodologi pembelajaran? Kalau memahami, apakah Bapak Ibu bisa mengajarkannya dengan baik? Karena kadang-kadang, misalnya gini, Bapak Ibu itu diminta untuk menjelaskan project based learning. Gitu. Nah, jadi project based learning itu kan maksud dia mau bikin proyek. Bapak Ibu memahami proyek itu dengan meminta siswa membuat video. Sebenarnya ketika Bapak Ibu meminta siswa untuk buat video karena dia berbasis proyek, itu sudah bagus. Pertanyaannya, apakah ketika dia membuat video, Bapak Ibu meminta siswa untuk menghafal? Kalau Bapak Ibu meminta siswa untuk menghafal, berarti Bapak Ibu nggak memahami konten daripada. Jadi beberapa yang di modul ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, saya berusaha ya. Saya berusaha. Kalau seandainya putus, itu bukan kesalahan saya. Ya, saya sedang berusaha untuk menjelaskan. Kalau seandainya terputus, ya monggo nanti ditunggu saja. Karena ini kan kendala sinyal ya Bapak Ibu ya. Bukan maksud saya pribadi untuk memutuskan suara saya. Ya, Masa saya Bu. harus naik pohon Iya, Bu, soal. lanjut. Bapak Bu, lanjut aja Bu. Iya, yang jelas PCK ini bisa Bapak Ibu scrolling di website. Jadi maksudnya PCK, Bapak Ibu bisa menyampaikan apa yang Bapak Ibu pahami. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian komponen utama PCK. PCK mencakup beberapa komponen yaitu pemahaman mendalam tentang materi pelajaran yang diajarkan. Jadi kalau misalnya kita bertanya apa PCK, ya berarti fokusnya di konten pembelajaran. Beda sama si SJT tadi. Kalau SJT tadi adalah situational judgment test. Jadi dia melihat bagaimana Bapak Ibu menghadapi kondisi nyata pembelajaran, permasalahannya. Tapi kalau PCK itu pemokusan atau intinya pada pemahaman materi pelajaran. Yang kedua, pemahaman tentang karakter siswa termasuk gaya belajar dan kesulitan belajarnya. Yang ketiga, pengetahuan tentang berbagai strategi dan metode pengajaran yang efektif. Yang keempat, pemahaman tentang kurikulum dan tujuan pembelajaran. Nah, sekali lagi tujuan pembelajaran bahasa Arab itu ya Bapak Ibu ya, ditekankan kepada bagaimana Bapak Ibu meminta siswa untuk berbicara bahasa Arab. Berbahasa ya, bukan menghafal. Walaupun pada awalnya Bapak Ibu meminta siswa, jadi dibedakan ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan kelas 7 itu menghafal, kelas 8 menghafal, kelas 9 menghafal. Harus ada momen di mana Bapak Ibu itu membuat siswanya ngomong sendiri gitu loh. Jadi dikasih mufrodat, dikasih contoh kalimat. Nah, Bapak Ibu itu meminta siswanya buat kalimat gitu loh. Jangan semuanya ngafal, mufrodat aja gitu. Kapan dia ada waktu untuk berbicara atau berbahasa? Itu kita baru fokus pada berbicara ya Bapak Ibu ya. Nanti ada lagi konsep menulis. Nah, di konsep menulis itu lebih menekankan lagi bagaimana cara siswa menulis. Evaluasi besar ketika siswa SMA, MA itu masuk perkuliahan, itu rata-rata sebenarnya ketika dia di madrasah, kebanyakan kurang Bapak Ibu bahasa Arab. Kenapa? Karena memang pertama mungkin bahasa Arab tidak terlalu banyak seperti di pesantren.
Yang kedua, fokus pembelajaran itu ke menghafal. Jadi boleh sih menghafal, tapi kalau selalu menghafal, akibatnya anak-anak itu kan tidak bisa ngomong. Kenapa? Karena yang dihafal itu kaku gitu. Maunya menghafal iya, mengungkapkan ide-ide dalam pembelajaran secara tertulis ataupun secara lisan itu juga tetap diajarkan. Jadi pahami dengan baik kurikulum bahasa Arab itu seperti apa, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, sekarang sudah ada kurikulum cinta ya Bapak Ibu. Saya tidak tahu nanti kurikulum cinta masuk atau tidak. Yang jelas selama di Kemenak kita pasti ada kurikulum-kurikulum yang berkaitan sama kementerian. Jadi silahkan dibaca nanti kurikulum-kurikulum terbaru. Walaupun Bapak Ibu belum menerapkan di sekolah ataupun baru pada tahap sosialisasi, silahkan nanti dipahami kira-kira itu apa kurikulum yang terbaru terkait pembelajaran bahasa Arab. Kemudian tujuan pembelajaran bahasa Arab dari dulu tidak akan pernah berubah, hanya mindsetnya dipahami bahwasanya pembelajaran bahasa Arab itu adalah usaha si guru membuat siswa mampu mengungkapkan ide secara lisan ataupun tulisan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran. Nah, sebentar saya tanya. Kalau dia maharotul kalam gitu ya, itu kira-kira dinilainya pakai apa Bapak Ibu? Nah, ini silahkan saya buka mikrofon, silahkan dijawab. Kalau maharotul kalam misalnya, kita mau lihat anak ini bisa ngomong pakai bahasa Arab atau enggak. Itu gimana cara melakukan penilaian? Kita adakan muhadasah, Ibu. Gimana? Muhadasah. Muhadasahnya diapain Bapak Ibu? Kita praktekkan dua-dua, satu bangku. Kita membaca, LKS ada percakapan, muhadasah. Coba kamu sebagai Amir, kamu sebagai Hasan. Seperti itu. Itu dia buat sendiri atau dia menghafal? Dari LKS biasanya Bu itu ada contoh. Nah, jadi sekarang diubah mindsetnya Bapak Ibu ya. LKS boleh dipakai, buku boleh dipakai, benar ya Bu Siti sama Bu siapa tadi? Tapi yang jadi catatan itu jangan selalu diminta berbicara sesuai buku. Jadi buku itu contoh, uslubnya aja gitu. Kamu buat kalimat seperti contoh ini. Gak apa-apa, jadi pada awalnya dia menghafal, nanti setelah dia menghafal, suruh dia buat kalimat yang serupa dengan kalimat yang ada di muhadasah. Gitu. Kalau dia ngafalin muhadasah, ya itu tadi, dia tidak mencipta gitu. Padahal kita kan maunya hots. Ya. Kalau Maksudnya, dia tidak, gimana? iya. Kalau saya seperti ini, Bu, anak-anak itu disuruh muhadasah sesuai tema apa yang mereka pahami seperti itu. Disuruh muhadasah sendiri, rancang-rancang bahasa Arabnya seperti itu. Ya. Itu Iya. juga betul, tapi catatannya jangan lupa dikoreksi. Iya. Karena Sambil kalau dikoreksi. betul, kalau tidak ada analisis kesalahan, nanti anaknya nggak tahu. Iya. Dia ngomong benar atau enggak. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Betul. Jadi intinya kita harus membuka kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk ngomong karena kan begitu maunya si problem based learning, project based learning, apalagi macam-macam itu. Semua mata metodologi pembelajaran terbaru sekarang itu maunya siswa yang proaktif. Nah, si guru itu mengarahkan. Gimana kita mengarahkannya? Misalnya ketika maharotul kalam, berarti kita harus menjadi pentasih kalimat yang diucapkan. Ada, Mas. Oh ya, mana takut kena. Mohon di-mute dulu, Ibu. Kalau nggak bicara, mohon di-mute dulu. Ya. Jangan asal hidupkan mikrofon ya, Ibu. Kita benar-benar menyimak ini. Ya. Bu Yuliana Utami, mohon di Lanjut, Ibu.
senior. Ya. Ya, ke Tipek. Oke, Tipek. Dia tuh. Ya, sepertinya sudah pada tahu ya Bapak Ibu ya, teknologika, pedagogika, content knowledge. Jadi pengetahuan teknologi konten pedagogis yang mengacu pada pengetahuan yang diperlukan oleh guru untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran di bidang ilmu. Jadi maksudnya apa? Kita mengajar harus pakai teknologi. Nah, kayak gitu aja simpelnya. Teknologi itu bentuknya media dan sumber belajar. Jadi, ini nanti Tipek ini, kalau di UP mungkin tidak terlalu terlihat ya Bapak Ibu. Jadi di UP itu mungkin paling cuma ditanya tentang pemahaman. Tapi kalau di UKIN, itu akan sangat terlihat siapa guru yang bisa menguasai teknologi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, oh saya tuh udah punya website gitu, atau sudah punya YouTube, nanti ditampilkan link YouTube-nya Bapak Ibu. Jadi nanti di pengoreksian UKIN itu si dosen kah atau si guru kah yang akan mengoreksi nilai Bapak Ibu itu akan scrolling. Ini kira-kira siapa nih yang katanya bikin YouTube? Dia udah berapa kali bikin YouTube? Kalau Bapak Ibu misalnya ternyata link YouTube itu bukan cuman buat ujian aja, oh itu nilainya sangat besar sekali Bapak Ibu. Karena memang Bapak Ibu sudah memiliki feedback yang bagus, apalagi kalau YouTube-nya Bapak Ibu itu, atau misalnya Padlet atau apa gitu ya, websitenya, itu memang ternyata sudah diisi dari dulu-dulu gitu. Sudah ada isi materi bahasa Arabnya. Jadi yang mau dinilai dari Tipek itu Bapak Ibu itu sudah ada media dan sumber belajar. Jadi medianya dipakai untuk di kelas, sumber belajarnya itu jelas-jelas terlihat dan bisa diakses secara online. Itu maunya si Tipek itu seperti itu. Jadi ini masih lama ya. Kira-kira kapan ini UKIN dan UP-nya? Januari, Kalau Bu. masih Januari ya? Oh, Iya. bentar lagi berarti. Iya. Akhir Januari, insya Allah. Akhir Januari. Iya, Oh, betul. kalau akhir Januari berarti masih ada waktu sebulan. Kalau masih ada waktu sebulan, silahkan pilih beberapa aplikasi gitu ya yang bisa diakses secara online, yang tidak perlu akses login-loginan, misalnya kayak Padlet itu kan tinggal masuk aja gitu. Kemudian YouTube. Nah, itu silahkan dimasukkan media yang kira-kira Bapak Ibu gunakan di UKIN, kemudian dan menjadi sumber belajar. Itu nilainya tinggi di sini karena Tipek itu kata pertamanya adalah teknologi. Jadi memang Bapak Ibu itu disorot, apakah Bapak Ibu bisa menggunakan teknologi secara baik? Nah, pedagogik ini seperti biasa ya, bagaimana Bapak Ibu mengajar di kelas seperti itu. Ini bidang keilmuan, ini contoh dari ini ya Kemenak. Nanti kita fokusnya ke materi bahasa Arab. Sekali lagi, materi bahasa Arab itu bukan mufrodat. Ya Bapak Ibu ya. Mufrodat itu kalau kita belajar di S1 dulu ya Bapak Ibu, itu adalah anasirul lughah, unsur-unsur bahasa. Jadi kalau unsur bahasa itu bukan dipahami apalagi dihafal gitu. Unsur bahasa itu hanya menjadi item, misalnya Bapak Ibu mengajar istima. Nah, di dalam istima itu ada mufrodat. Betul. Jadi sangat lucu sekali. Kalau Bapak Ibu misalnya mengajar anak-anak hari ini kita mengajar naat man'ut misalnya ya. Kalau untuk konteks madrasah, menurut saya itu salah. Tapi kalau untuk pesantren itu betul. Karena di pesantren itu ada materi nahu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu adalah guru bahasa Arab, bukan nahu di sini. Tolong itu dicatat dengan baik. Misalnya Bapak Ibu mau ngajarin ini lagi, fi'il mudhari di UKIN-nya Bapak Ibu. Sekali lagi, fi'il mudhari itu kaidah. Kaidah itu unsur bahasa. Unsur bahasa itu ada di istima, ada di kalam, ada di qiraah, ada di kitabah. Jadi Bapak Ibu itu mau ngajar apa dari 4 item itu? Karena coba deh lihatin RPS-nya Bapak Ibu. Di RPP ya. Di RPP itu yang dibagi, misalnya Bapak Ibu membagi satu RPP itu menjadi 3 sampai 4 gitu ya. Di RPP itu yang dibagi adalah
Jadi kalau Bapak Ibu mengajar masuk gitu ya, dan tentang fi'il mudhari gitu. Nanti yang Ibu bahas tentang kaidah. Kaidah ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nggak praktek gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mengajar misalnya istimewa, ya habis bilang jadi dia diminta istimewa. Itu baru dia suruh ngecek. Ini loh, fi'il mudhari. Jadi Bapak Ibu tidak perlu capek-capek menjelaskan. Sorry, dia sudah tahu. Oh, fi'il mudhari itu ketika perkataan di sini menggunakan konteks fi'il di ayat ini. Jadi ketika saya menguji istimewa itu ada beberapa yang itu gitu. Hari ini kita mengajar. Saya mempertanyakan maksud itu posisinya di mana? Sedangkan posisi dia kan kaidah itu. Bukan saya menafikan sini itu tidak diajarkan di sekolah. Nah, maksud itu pasti ada. Fi'il mudhari itu pasti ada. Tetapi lebih tepat ketika Bapak Ibu mengajarkan itu pada makhluk. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau buat video itu, buatlah video Bapak Ibu mengajar tentang makhluk apa. Misalnya mengajar makhluk qiraah. Qiraah tentang apa? Qiraahnya tentang mihnah. Nah, di mihnah itu kan ada mufradat, ada teksnya, ada kaidahnya. Nanti Bapak Ibu jelaskan mufradatnya, apa namanya, itu kaidahnya, qiraahnya. Jangan dibalik gitu ya. Bapak Ibu masuk ke kelas, tiba-tiba bisa paham. Berarti Bapak Ibu itu tidak memahami bidang keilmuan ini. Oke. Walaupun sebenarnya kalau di pesantren ini kayaknya banyak guru-guru pesantren itu ada materi-materi. Cuman maksud saya gini, ketika nanti video UKIN Bapak Ibu itu disampaikan ke UKIN, gitu, ke websitenya UKIN PPG, itu jangan menampilkan materi nahu gitu. Nah, Bapak Ibu itu lulus PPG guru bahasa Arab. Guru bahasa Arab itu sumul. Berarti dia ada mahar istimewa, salam, ada qiraah, ada kitabah. Di dalam 4 mahar itu dan produk, ada kaidah, kronologinya. Gitu. Jadi jangan mengajarkan unsur, tapi melupakan. Kalau di pesantren, itu ada item, kita tidak bicara pesantren. Kita bicara bahwa itu di-prepare biar guru silakan untuk menyiapkan video itu dengan mengajarkan. Pilih ada kira-kira Bapak Ibu itu nanti lebih konsepnya memang harus kira. Nih, contoh soal BC. Silakan jawab. Kira-kira apa jawaban? Pada saat mata pelajaran, guru bahasa Arab memberikan soal yang bersifat terbuka kepada peserta didik. Tujuan guru memberikan soal tersebut adalah untuk A. Menguji kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah. B. Melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. C. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah. D. Melatih kemampuan dalam berpikir kreatif. E. Itu mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menganalisis data. Monggo, jawabannya A, B, C, D, atau E? Yang C, Bu. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah. C. Ya, C. Betul. Saya C, Bu. Saya C, Bu. C. Saya C, Bu. Kita lihat ya. C, Bu. Mau, Bu. Analisis. Soal terbuka atau open-ended problem dalam pembelajaran biasanya bertujuan agar siswa tidak hanya mencari satu jawaban, tapi bisa mengembangkan strategi berbeda dalam menyelesaikan masalah. Fokus utamanya adalah problem solving, kemampuan memecahkan masalah, karena siswa harus menganalisis, memilih cara, dan menemukan solusi. Jadi jawabannya adalah E. Mengembangkan keterampilan. Iya, ya, maaf.
yang paling tepat. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam Dalam menganalisis data. Oh ya, karena permasalahan terbuka ya, bersifat terbuka. Oke, saya ulangi analisisnya. Analisisnya soal terbuka dalam pembelajaran yang bertujuan agar siswa tidak hanya mencari satu jawaban, tapi bisa mengembangkan strategi atau jawaban berbeda dalam jawab soal, yang gitu. Fokus utamanya adalah apa? Problem solving skill. Kenapa dia problem solving? Karena dia punya jawaban yang banyak untuk menjawab masalah. Jadi dia punya waktu menganalisis, pilih, dan menemukan solusi. Jadi jawabannya adalah mengembangkan keterampilan peserta didik dalam melatih kemampuan. Saya B, Bu. Melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. Saya menyelesaikan masalah. C, Bu. C. Kalau saya masih C. Problem akan masalah. Jadi masalah yang dipecahkan. C yang lebih. Saya tetap C, Bu. Saya E, Bu, sesuai dengan Bu. deep learning kemarin. Ya itu yang C. Saya C, Bu. B. Mengembangkan keterampilan. Melatih kemampuan peserta didik untuk berbuat ini kritis. Dalam berpikir kritis. Kan sudah jelas problem solving berarti memecahkan masalah. Jadi kan di sini mengembangkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah. Betul, saya sepakat dengan Ibu Siti. Sepakat itu berarti orang Makassar. C, Bu, tetap C. C ya? Ya Pak E. E, Bu. C. Saya D. Saya ganti ke E, Bu. Bingung ya, Bu, kalau seperti ini, Bu. Antara C dan E sih, tapi saya pilih E, Bu. Mengembangkan strategi berbeda keterampilan peserta didik dalam menganalisis data. Kalau dari analisisnya, Yang C sih tetap sepertinya, yang E, Bu. Ya. C. Kalau nganalisis data berarti nggak mecahin masalah. Yang C. Karena kalau menganalisis data itu jatuhnya masih ada analisis, masih ada interpretasi. Tapi kalau memecahkan masalah, itu sudah selesai. B. Melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. B. Udah B aja. Mengembangkan Ibu, Ya, Bu. Mengembangkan keterampilan ya. C. Ya. Jadi jawaban yang agak sedikit membingungkan itu ada di C dan E. Bersifat terbuka. Ya. Kalau bersifat terbuka berarti dia kan mengembangkan keterampilan tuh. Iya. Nah, tapi apakah dia memecahkan masalah atau hanya menganalisis data? C berarti, Bu. Betul. Kalau dia menganalisis data, coba deh ingat kalau kita dulu skripsi Bapak Ibu ya, kan itu ada paparan data, ada analisis data, ada interpretasi data, ya kan? Nah, terakhir itu adalah pemecahan masalah atau solusinya. Berarti yang E itu kayak belum tuntas gitu, Bu ya? Iya, betul. Oke, itu soal PCK. Iya, C. Oke, tips dan strategi menjawab soal PCK. Biasanya menanyakan tujuan guru dalam pembelajaran. Soalnya terbuka, diskusi, eksperimen, proyek, latihan, remedial, penilaian, refleksi. Contoh kunci pada soal terbuka identik dengan pengembangan keterampilan problem solving. Saya salah. Identifikasi kata kunci jawaban. Kan tadi, jika soal tentang soal terbuka, itu biasanya memecahkan masalah. Karena soal terbuka itu maksudnya soal uraian.
Diskusi biasanya nih, diskusi itu berpikir kritis. Karena dia kan tidak perlu menulis ya. Kalau eksperimen, dia tujuannya menemukan konsep atau scientific inquiry. Kalau dia proyek, itu biasanya tentang kreatif. Itu baru kreatif. Dan Kreatif kolaborasi. dan kolaboratif. Kerja tim. Kalau dia tentang penilaian, berarti dia tujuannya untuk mengukur kemampuan tertentu. Coba deh di scrolling aja Bapak. Ini hanya contoh soal. Jangan terjebak dengan opsi mengukur atau menguji. Soal PCK, nah ini dia. Itu lebih menekankan pada mengembangkan tampilan. Jadi mohon diingat PCK itu lebih sering menekankan pada mengembangkan. Bukan berarti tidak ada mengukur dan menguji, tapi soal PCK itu kebanyakan atau rata-rata adalah mengembangkan keterampilan. Jadi pahami kata kunci yang ini tadi. Ini beberapa kata kunci ya, dan masih banyak kata kunci yang lain. LPCK hampir selalu dikaitkan dengan kompetensi abad 21. Nah, ini soal PCK. Kan, Bapak Ibu ada pertanyaan sampai sini. Maaf Ibu, bisa tolong diulang tadi yang apa ciri-ciri PCK tadi yang sebelum slide ini? Terima kasih. Karena kurang jelas tadi. Bukan Bu, setelahnya. Identifikasi. Yang mengidentifikasi. Maaf Ibu. Iya, itu Bu, identifikasi kata jawaban. Screenshot aja. Screenshot deh, Bu. Iya, mau screenshot dulu sebentar. Sudah. Langsung ketik. Ingin bertanya. Izin bertanya, Ibu. Kalau misalkan di UKIN nanti RPP-nya, TPK-nya pakai YouTube, misalkan yang mau diajarkan itu masalah olahraga. TPK-nya kita pakai YouTube tentang anak-anak yang lagi main bola seperti itu. Itu masuk ke TPK, Ibu ya. Sedangkan RPP-nya itu di planning. Bukan materi kelas berapa olahraga? Kelas 8 mungkin. Kelas 8, Bu. Kelas 8. Kelas 12 MA juga ada deh. MI kelas 3 juga ada tuh, Bu. MI kelas 3, MI Ibu. kelas 3 juga ada, Bu, semester 2. MA kelas 3 juga ada. Iya. 3 hari. Sampai hari Senin. Kalau terus YouTube-nya YouTube Senam, itu kira-kira yang dapat materi riadohnya apa materi senamnya Ibu? Senamnya. Nah, YouTube-nya YouTube sepak bola, Ibu. Kan itu tentang riodoh. Terus yang ditampilkan itu YouTube-nya tentang sepak bola, anak-anak lagi main sepak bola seperti itu. Itu apakah masuk ke TPK? Terus yang kedua,
Kalau pakai PowerPoint itu masuk ke media pembelajaran, apa itu sudah masuk ke media, sudah mencakup seperti itu. Sedangkan RPP yang mau dipakai itu deep learning seperti itu, Ibu. Apakah sudah masuk ke TPEC dan juga apa sudah masuk ke medianya seperti itu, Bu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Kalau video anak-anak main bola, itu anak-anaknya main bola pakai bahasa Arab atau anak-anak main bola biasa? Main bola biasa. Gak apa-apa sih, anak main. Jadi jatuhnya itu gini. Kalau kita lihat ta'rifnya wasilah, al-wasilah at-ta'limiyah itu ya Bapak Ibu. Dia ada al-wasilah li takwim, ada al-wasilah li maddah. Nah, maksudnya al-wasilah li maddah itu Bapak Ibu naruh materi pembelajaran di media. Misal Bapak Ibu naruh materi di PPT. Nah, itu al-wasilah li maddah. Tapi kalau al-wasilah li takwim, media untuk evaluasi, Bapak Ibu naruh materi di Quizizz atau di Kahoot atau di mana lagi, Wordwall. Nah, itu materi li takwim. Materi li takwim. Apa namanya tuh? Media ya, al-wasilah li takwim. Jadi kalau kita mau mengklaim ini tuh media buat sumber belajar, berarti Bapak Ibu harus menampilkan apakah sumber belajar tersebut memang berisi materi ajar kita. Misalnya PPT itu bisa, atau misalnya YouTube. Tapi pertanyaannya, apakah sumber belajar atau materi ajar yang kita gunakan sebagai sumber belajar itu mengandung konten of knowledge-nya yang mau kita ajarkan. Makanya tadi saya tanya, apakah sepak bolanya pakai bahasa Arab? Kalau tidak pakai bahasa Arab, nah kira-kira di mana letak materi sebagai bahan ajarnya? Media sebagai bahan ajarnya. Karena kita mau menggunakan medianya rencananya pakai PowerPoint juga, Ibu, seperti itu. Apakah bisa? Bisa, tak jadi masalah. Iya. Jadi mau menampilkan YouTube sekalian nanti dengan media PowerPoint-nya seperti itu dengan isian mufrodat yang sesuai dengan ar-riyadhah seperti itu. Boleh. Sebenarnya kalau Ibu cari ada tuh YouTube main bola pakai bahasa Arab, tapi lebih cepat sih bahasanya dibanding bahasanya anak kelas 8 sih. Iya. Kalau untuk sekedar pengenal, itu nggak apa-apa. Tinggal disimpan aja video yang kira-kira Bapak Ibu lihat videonya main bola orang-orang yang di Mohon yang lain di mute dulu Bapak Ibu. Masya Allah. Kami ingin mendengarkan penjelasan Bu Nurul Hidayah. Itu ya Bu Siti. Ya Ibu, terima kasih. Mungkin nanti bisa pakai bahasa Arab. Ibu mohon izin bertanya. Kira-kira nanti itu kita videonya berapa menit ya Bu? Jadi video itu jangan terlalu lama, Ibu. Orang bosan nontonnya. Nggak ada satu orang penguji pun yang rela menghabiskan waktunya untuk menonton video UKIN-nya Bapak Ibu. Beneran. Tapi kalau video UKIN-nya Bapak Ibu tidak lengkap, bukan tidak panjang ya, tidak lengkap, itu jadi catatan. Jadi untuk apa lama tapi tidak lengkap. Silahkan nanti dicatat gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu itu sudah memasukkan apa-apa aja gitu. Bukan berarti nanti dicepet-cepetin semuanya. Itu ada tuh yang bikin video cepet semua. Tapi apa yang dia sampaikan di kelas itu nggak kelihatan. Jadi sebenarnya lagi ngapain sih? Cuma ada di caption videonya aja gitu. Nah, sekali lagi itu sayang gitu ya. Jadi lebih baik buat video singkat
tapi semua item di dalam RPP itu tersampaikan dengan baik. Untuk apa bikin video panjang-panjang? Nggak ada yang nonton juga, Ibu. Beneran. Kan sayangnya kita udah capek-capek buat video lama-lama nggak ada yang nonton, malah nggak ini. Nah kemarin itu banyak banyak video tidak terbuka tuh, jadi repot sekali tuh, diteleponin lah inilah itulah itu, nanti takutnya udah panik duluan malah salah kirim file. Yang kedua, banyak RPP tidak terbuka, jadi kebanyakan ngirimnya itu link kosong. Di PPT-nya itu kan ngirimnya link web ya, PPT apa namanya tuh, RPP. Nah di RPP-nya itu banyak link juga. Nah link di dalam RPP itu nggak bisa diakses pula. Jadi ya ini ya sayang gitu loh, teman-teman sama ininya, sama nilainya. Ibu, maaf Berarti Bu. ini Bu, sebentar. Berarti seperti ini Bu. Jadi contoh nanti ya, boleh diedit pembukaan seperti ini, kemudian persepsi seperti ini, kemudian ada pertanyaan pemantik seperti ini, kemudian kegiatan inti, terus kemudian ada diskusi. Jadi boleh diedit, kemudian dikasih nama-nama. Ya bisa Ibu, dikasih caption. Boleh nanti dikasih caption. Biar apa namanya, biar si penguji juga tahu gitu kan, oh ini tuh sedang melakukan persepsi ya, oh ini tuh sedang melakukan motivasi ya, oh ini tuh sedang melakukan pertanyaan pemantik gitu ya, bisa, boleh kayak gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Berarti mungkin cukup 20 menit itu sudah cukup ya Ibu ya? Cukup. Yang penting semua item yang kita masukkan ke dalam RPP itu ada di dalam video itu tertera gitu. Jangan misalnya Bapak Ibu bilang pertanyaan pemantik gitu ya, tapi nggak ada gitu loh, nggak ada suaranya Bapak Ibu sedang bertanya. Videonya tidak menampilkan Bapak Ibu melakukan pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik itu kan penting ya karena di awal pembelajaran. Jadi silahkan nanti disesuaikan pertanyaan pemantik, silahkan di video gitu, direkam. Dan nanti yang kira-kira tidak penting, misalnya prosesi anak sedang melakukan diskusi, sudah itu dicepetin aja. Tapi Bapak Ibu memberikan tugasnya itu jelas, jangan dicepetin karena itu item penting. Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Tadi dijelaskan ada kalau kita adalah guru bahasa Arab bukan guru Nahwu. Terus misalkan saya mau buat materi al-bait di UKI-nya nanti. Itu tadi juga dijelaskan jangan mufrodat mufrodat itu jangan disampaikan seperti ini gitu Bu. Pertanyaannya, kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan mufrodat? Dan juga sarannya Bu, ketika saya mengambil ukin maharo kiroah al-bait, apa ditampilkan teks kiroah tentang al-bait, sumbernya itu dari buku apa dari YouTube seperti itu Bu? Kalau kiroah bagusnya sumbernya dari buku Ibu. Oh, dari kalau buku kiroah ya. Misalnya Ibu mau menampilkan kiroahnya di buku atau misalnya Ibu mau kelihatan tipek, tampilkan di Padlet Ibu. Jadi nanti setelah dia baca, baru kita kasih dia mufrodat. Atau nggak apa-apa mufrodat duluan, tapi mufrodatnya bisa dikasih gambar-gambar terlebih dahulu gitu loh. Di videoin pakai mufrodat apa, tapi intinya mufrodat itu jangan dihafal. Itu aja. Gunanya kita ngasih mufrodat itu adalah biar siswanya bisa paham sama teks kiroah yang kita ajarkan. Kan gitu kan? Iya. Nanti setelah dia baca teks kiroahnya, karena dia sudah tahu mufrodatnya, dia ngerti gitu. Nah, tinggal lagi ketika kita kiroah, ini kiroah kelas berapa nih al-bait itu? MI kah? MTS? MTS Bu, semester 2. MTS. Berarti dia kiroahnya kiroah apa nih? Udah kiroah somitah atau kiroah jahriyah? Gimana itu yang jahriyah sama somita Bu?
Nah, nanti coba deh lihat. Coba lihat TP ATP Kiroah. Untuk kelas berapa tadi? Kelas 7 ya? Iya, Untuk Bu. kelas 7 itu TP ATP-nya Kiroahnya apa? Somitah, Jahriyah atau apa? Nah, kalau dia misalnya Jahriyah, berarti di dalam proses pembelajarnya harus ada siswa yang membaca keras di depan kelas setelah gurunya. Harus ada itu karena kiroahnya, TP-nya itu adalah kiroah Jahriyah. Mengikuti seperti itu ya, Bu. Mengikuti yang disampaikan guru. Iya. Misalkan Jadi kiroah kita Jahriyah itu berarti dia harus baca secara jahar kan? iya. Nah, kalau tidak dibaca jahar atau cuma dibaca secara diam atau dibaca bersama-sama aja nggak dibaca secara satu-satu, berarti itu TP-nya tidak disampaikan. Makanya tadi saya lihat, saya sampaikan bahwasanya tolong perhatikan kurikulum. Kurikulum itu kan ada TP-ATP itu. Silakan cross-check untuk tema yang Bapak Ibu sampaikan itu mengaruhnya apa. Kiroah bisa. Nah, kiroah itu nanti TP-nya di mana? Jahriyah misalnya. Kalau dia Jahriyah, itu nanti gimana Bapak Ibu mempersiapkan medianya. Biar dia tipek, teknologi berarti dia harus menampilkan di mana? Kah? Padlet kah? YouTube kah? Kalau dia di YouTube, misalnya nih, apakah dia lebih mudah mendengar atau tidak? Tapi kalau saran saya, kalau memang itu medianya di YouTube gitu ya, itu berarti apa namanya pelafalan qiraatnya itu harus lebih baik dibanding kita. Kita ini kan masih ada dialek daerah ya. Palembang ada dialek, Makassar ada dialek, nah, itu nggak boleh tercampur kan. Sih, bukan saya tuh bukannya ekstremis banget yang nggak boleh sama sekali. Jadi gini, kita tuh pengen tunjukin bahwasanya guru bahasa Arab yang fusihatan. Jadi ngomongnya tuh ya juga bagus gitu. Nah, dicontohinnya tuh dia di video. Ya kan gitu kan? Nanti di video Bapak Ibu tampilkan bagaimana cara membaca yang baik dan itu bisa diedit Bapak Ibu. Bisa pakai suara AI apa nanti lebih fasih ngomongnya dibanding kita. Kalau mau pakai YouTube. Kalau mau pakai suaranya Bapak Ibu yang sudah pasang lebih gampang saya kira karena tidak perlu harus ke AI. Kalau mau pakai PPT juga ya tidak apa saya kira. Di Padlet juga tidak masalah karena poinnya itu adalah Bapak Ibu apa tipek tadi ya pedagogical and content seperti itu. Dicek dulu TP dari Maharoh Kiroah yang Ibu ajukan itu apa. Silakan nanti bukan berarti tidak mengajarkan mufradat, mengajarkan, tapi tidak boleh hanya fokus di mufradat karena di dalam kiroah itu ada mufradat, ada kaidah, ada fonologi. Kalau kita baca teks kiroah ala-ala sudah, ya berarti itu salah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kaidah baca Arabnya. Berarti harus pakai tajwid ya. Kan beda ya pelafalan. Hanya di pelafalannya. Seperti itu ya, Bu. Kalau pakai suara enak lebih pakai suara sendiri ya, Ibu? Boleh, tapi suara Ibu dipastikan fasih ya. Jangan sampai maksudnya fa Ibu tuh nggak kedengaran fa gitu. Di ininya apa maksudnya, bukan di tajwid ya. Oh iya. Ibu ada pertanyaan lagi, satu lagi Bu. Itu dijelaskan di kegiatan pendahuluan ada istilah guru memberikan apresiasi ya Bu bahasanya ya Bu. Apresiasi. Iya, bukan apresiasi. Pokoknya mengaitkan antara materi sebelumnya dengan persepsi Ibu. Mengaitkan materi sebelumnya dengan materi setelahnya. Di bab 3 kelas 7 MTS itu ada materi al-adawat al-madrasiyah. Berarti materi sebelumnya itu. Di antaranya adawat, ada kitabun, maktabun. Berarti nanti dikaitkannya di mufrodat di bab 4, oh kitabun ini masuk di maktabun misalkan, masuk di ghurfatul maktab. Itu
boleh apa enggak Bu? Misalkan saya menggunakan kartu bergambar, apa namanya, kartu bergambar, kemudian nanti ini gambar apa, dicocokkan sama arti pakai bahasa Indonesia, cuma pakai gambar artinya Bu, untuk memancing gitu Bu. Artinya mengaitkan materi biar ingat dengan cara seperti itu, boleh apa enggak Bu? Kalau Ibu Di kegiatan maharo, pendahuluan. kalau Ibu maharo kiroah, berarti logikanya dia udah selesai di istimak dan kalam. Logikanya. Ibu tidak harus nyebrang ke tema sebelumnya. Karena kan mengaitkan materi sebelumnya itu berarti Ibu kemarin datang tuh minggu lalu. Minggu ini datang. Berarti materi minggu ini harus sinkron sama minggu lalu. Minggu lalu, kalau minggu ini Ibu ngajar kiroah, berarti minggu lalu cuma ada 2 kemungkinan. Ibu mengajar kalam aja, maharatul kalam, atau Ibu mengajar maharatul wal kalam. Jadi yang diapersepsi itu adalah bagaimana Ibu mengajarkan maharatul istimah sama kalam sebelum kiroah. Kayak gitu aja, nggak usah diperang kemana-mana. Nah, tapi kalau dia maharatul istimah, pasti dia memang harus track mundur ke materi sebelumnya. Misalnya Mina sebelumnya adawat madrosia, berarti dia memang harus mensinkronkan dengan adawat madrosia. Tapi itu yang ditanya juga bukan mufradatnya Ibu. Harusnya dia sudah bisa ngomong walaupun cuma 2 kata. Karena kan output dari TP, ATP, istimak, kalam, kiroah, kitabah, itu bisa nyusun kalimat loh. Coba deh dia. Minimal dia sudah, tapi ini MTS ya. Kalau MI mah beda lagi. Di MTS itu minimal dia sudah bikin 2 kata. 2 kata itu sudah bisa bikin jumlah mufidah. Jadi tracknya jangan jauh-jauh, tracknya sesuai dengan pertemuan sebelumnya. Itu ya, Iya. Berarti kalimatnya seperti apa Bu, cara mengaitkan kalau memang tidak diperbolehkan pakai, kan harus sudah bisa ngomong kata Ibu, jangan mufrodat gitu. Yang sebelumnya kan adawat madrosia. Jadi gimana contoh kalimatnya untuk mengaitkan dengan materi bab selanjutnya gitu Bu? Ibu tinggal kasih PPT aja, nanti disuruh misalnya gambar ini kalimatnya apa. Itu lebih cepat Ibu daripada nanti kelamaan persepsi malah materinya ketinggalan. Misalnya ada gambar anak main bola, al-waladu yal'ab fil mal'ab. Udah kayak gitu aja. Oh gitu. Iya, tinggal nanti dia misalnya suruh maju, ini pasangannya apa kalimatnya, ini pasangannya apa, atau misalnya Ibu nanti suruh mereka, ini gambarnya apa bahasa Arabnya. Ada nanti salah 1 atau 2 orang yang Ibu suruh untuk ngomong bahasa Arab secara langsung di videonya Ibu. Udah selesai. Itu persepsi Ibu. Itu yang ditampilkan kalimatnya materi sebelumnya atau setelahnya Ibu? Sebelumnya Ibu. Sebelumnya materi ya, sebelumnya. Iya. Ya, terima kasih Bu. Bu, izin bertanya, Bu. Ibu Umi, silakan Ibu Umi. Bu, masalah materi tadi, kan kami ngajar di MI. Jadi kalau misalnya materi itu, misalnya kita ngambil maharoh, atau nggak pakai maharoh, langsung ke al-utlah misalnya. Boleh nggak gitu, Bu, misalnya? Ibu Umi. Misalnya tadi kan materi pokoknya tadi Bu, kata Ibu tadi kalau misalnya materi itu berarti lebih ke maharoh gitu, keterampilan gitu Bu ya. Iya. Jadi nggak ngaruh MI, MTS, MA. Pokoknya kalau kita ngajar, selama kita ngajar bahasa Arab, itu yang diajarkan maharoh. Jadi misalnya kami ngajarnya MI tentang al-mihna misalnya. Al-mihna. Al-utlah, al-utlah Bu. Oke, utlah. Di utlah itu kan nanti dia ada istimewa itu berarti kan dia mendengarkan audio.
Nanti di kalam juga dia mendengarkan audio, cuman bedanya dia harus ngomong kalimat yang berbentuk sama dengan kalimat yang nggak harus Oh, banyak. berarti Bu, di dalam satu itu apa materi itu dimasukkanlah unsur mufrodatnya, membacanya, gitu Bu ya. Satu kali kita ngajar itu jangan semuanya, pilih. Oh gitu. Yang kira-kira menurut kita poin kita bagus untuk ini untuk UKIN ya. Iya, UKIN ya. untuk UKIN Bu. Yang kira-kira bagus kita ngerasa lah kita tuh lebih ke kiroah atau ke kitabah atau ke kalam gitu ya. Jadi nanti kita pas penyampaian hari ini kita akan istimewa apa atau hari ini kita akan coba untuk berbicara bahasa Arab tentang ini. Nah, berarti ketika ibu menyebutkan itu di awal, si orang tahu, oh ini Maharatul Kalam. Nah di Maharatul Kalam itu kan mufradatnya pasti ada Maharatul Kalam itu, nggak mungkin nggak ada mufradat. Terus di dalam Maharatul Kalam itu kan ada uslub itu terdiri dari kaidah kan. Nah, yang nggak boleh itu adalah kita terlalu lama ngapalin mufradat, muhadasahnya dihafalkan pula, habis itu dengan semena-menanya kita bilang, oh ini project based learning gara-gara hafalannya di videoin gitu. Nah itu salah tuh. Padahal tadi dimintanya buat menghafal gitu. Jelas-jelas hafalannya itu sama persis dengan bukunya. Ya berarti nggak project. Project itu berarti dia buat sesuatu jelek, biarin. Ya karena itu projectnya anak-anak gitu loh. Nah biar dia bagus,